قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, Pak. Masih memberikan kita kenikmatan yang berupa kesempatan, kenikmatan yang berupa kesehatan, dan kenikmatan yang berupa keimanan. Kenikmatan yang mana ketika kita diminta untuk menghitungnya, maka sungguh kita tidak akan mampu, Pak. Bahkan ketika kita sudah mengoptimalkan dari apa yang diberikan Allah berupa kenikmatan, itu sebenarnya tidak akan mampu untuk menjadikan kita, memantaskan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena apa? Begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, saddidu wa qarribu, bersungguh-sungguhlah kalian, berusahalah secara keras, wa qarribu, dan mendekatlah. Mendekat artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang kita perbuat itu tidak akan mampu, Pak, tidak akan pantas untuk menjadikan kita masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta, ya Rasulullah, bagaimana dengan amal jenengan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala ana, bahkan amal saya juga tidak pantas untuk menjadikan saya bisa masuk ke dalam surga. Fatullah rahmakumullah. Artinya apa? Dari hadis itu menunjukkan bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu begitu sangat banyak sekali. Padahal kita tahu seharusnya kita menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fatullah rahimakumullah. Bahkan sahabat yang tidak ada dari kita yang tidak mengenalnya, Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, beliau pernah curhat, Pak, mengatakan seandainya saya itu tidak menjadi manusia, seandainya saya itu menjadi salah satu bulu yang ada di dada Abu Bakar. Karena Pak, beliau tahu amal yang beliau kerjakan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu belum sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah kepada beliau. Umar bin Khattab, Pak, sampai keluar keluhan dari mulut beliau, keluhan hati yang seperti itu. Padahal kita tahu bagaimana amaliyah Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang merupakan min ahadi mubasyarina bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang amaliyah kita itu terkadang Senin Kemis, Pak, terkadang iya, terkadang tidak, terkadang semangat dan terkadang banyak tidak semangatnya. Fatullah rahmakumullah. Maka mari bersama kita gunakan sisa umur kita ini untuk menjadikan nikmat yang diberikan Allah bisa kita konversi untuk menjadi ibadah. Kita konversi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Salah satunya adalah dengan bertolabul ilmi seperti ini. Fatullah rahmakumullah. Saya ingin menyampaikan penjelasan dari sebuah hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk al-mukatsirun, Pak. Banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdillah beliau meriwayatkan hadis, kunna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ghazatin. Suatu saat kami itu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah ghazatin, dalam sebuah peperangan. Ada yang menjelaskan itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiron wa ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin kanu sarakukum fil ajri. Rawahu Muslim. Jadi Jabir bin Abdillah menjelaskan, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah syariah, perjalanan menuju sebuah perang besar. Ghazah itu berarti perang besar, Pak. Perang yang besar. Menjelaskan bahwasanya inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah. Di Madinah. Lari jalan ada beberapa orang, masirtum masiron. Wa ma qata'tum wadiyan, yang mana kalian itu tidak mengadakan perjalanan dan kalian itu menempuh suatu tempat melewati wadi. Wadi itu sebuah lembah. Illa kanu ma'akum, mereka ada di Madinah tetapi mereka itu bersama kalian. Habasahumul marad, karena apa? Karena mereka itu terhalangi dengan sebuah uzur berupa marad. Di riwayat yang lain dijelaskan illa sarakukum fil ajr, mereka itu mendapatkan sebagaimana kalian itu mendapatkan pahala. Fatillah rahimahullah, dari hadis ini ada sebuah pelajaran yang begitu sangat bagus sekali. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ketika mensarah hadis ini, bahwasanya apa? Bahwasanya ketika seorang hamba dia meniatkan sesuatu dengan niat yang benar, niat ibadah, Pak. Niat yang benar itu apa? Niat yang endingnya itu adalah amal ibadah. Niat yang mana dia berusaha untuk mewujudkan secara sungguh-sungguh dari apa yang dia niatkan. Maka orang yang seperti itu dia akan mendapatkan pahala sempurna sebagaimana yang dia niatkan, walaupun ada uzur, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mengerjakan apa yang dia niatkan. Fatullah rahmatullah, maka Syekh Utsaimin menjelaskan, seandainya kita itu ngeplok, Pak, ngertos ngeplok nih, kesiangan, tidak bisa sholat tahajud suatu saat karena mungkin capek atau kemalaman kita tidur, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala bagi kita kalau kita sudah meniatkannya di awal, tetapi dengan syarat, yaitu apa? Memang kita sudah melazimi daripada amalan tersebut, maka kita akan diberikan pahala sempurna. Begitu juga ketika kita terkena udzur, misalnya sedang safar atau ada hujan, Pak, atau kita sedang sakit tidak bisa menghadiri sholat jamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyempurnakan pahala sholat jamaah kita walaupun kita tidak bisa mengerjakannya, dengan syarat memang kita sudah istiqomah sebelumnya mengerjakan perkara tersebut. Fatbillah rahmatullah, kalau sekedar niat itu memang dapat pahala, tetapi cuma satu, Pak, nih. Jadi manawa bi hasanatin, barang siapa yang dia itu berniat dengan satu kebaikan, dengan sebuah kebaikan, maka Allah akan mencatatkan dia niat baiknya tadi. Terus kalau dia mengerjakan maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebaliknya kalau berniat keburukan, dia belum diberikan dosa sampai dia mengerjakan perbuatan dosa tadi. Atas murahan Allah, dosa tadi dihitung hanya 1, tidak dilipatkan 10. Niat yang seperti itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang sempurna, yaitu niat yang memang kita usahakan untuk apa? Untuk membuktikan niat yang akan kita kerjakan tadi, berbentuk amalan. Fadillah rahmatullah, di sini ada sebuah hikmah yang begitu sangat bagus sekali, Pak. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya, Pak, amanah yang diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa beban syariat itu terkadang tidak selaras dengan kemampuan yang kita punya. Banyak sekali perkara-perkara kebaikan yang kita ini terkena uzur untuk tidak
untuk tidak bisa mengerjakannya. Fatihullah rahmatullah, artinya apa? Artinya kalau seperti ini, padahal kesempatan kita masuk ke dalam surga itu hanya dengan amal kebaikan kita. Artinya kalau seperti ini maka kita membutuhkan, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yaitu amalan-amalan yang berpahala besar, Pak. Amalan-amalan yang berpahala besar. Apa itu amalan yang berpahala besar? Yaitu amalan, kata beliau, yang dia itu sesuai pas dengan timing ketika itu. Maka setiap detik dari kehidupan kita itu ada amalan yang berpahala besar. Artinya apa? Dalam setiap kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, berupa kesehatan, berupa waktu luang, itu sebenarnya ada banyak pilihan amal. Tetapi di antara banyak pilihan amal itu ada amalan terbaik yang ketika dikerjakan dosis pahalanya, kadar pahalanya itu melebihi daripada amalan yang lain. Bagaimana kita bisa tahu dengan yang seperti itu, Pak? Kita tidak akan mungkin tahu kalau kita tidak belajar, Pak. Kalau kita tidak mengetahuinya, kalau kita tidak mengeksplor, mencarinya di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Fatihullah rahmatullah, maka perkara ini harus kita ketahui, Pak, agar kehidupan kita ini tidak sia-sia, agar penghitungan amal besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak larut-larut begitu lama, Pak. Agar tidak larut begitu lama, maka hendaknya kita ini harus memilih sebuah amalan yang berdosis pahala besar. Fatihullah rahmatullah, sebelum menghadirkan hadis tadi, Imam Nawawi sebelum menghadirkan hadis yang saya bacakan tadi, beliau sebenarnya ingin menjelaskan sebuah hadis. Jadi hadis tersebut itu sebenarnya adalah penjelasan dari hadis sebelumnya. Silakan dibuka yang punya kitab Riyadhus Shalihin nanti di rumah, yaitu menjelaskan tentang sebuah hadis yang begitu sangat masyhur, Pak, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hafsin. Yang tahu Abi Hafsin itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis berkenaan dengan niat, Pak. Semua kita sering mendengarnya ya, innamal a'malu binniyati. Dan ini sering disampaikan oleh para dai, Pak. Di situ ada sebuah redaksi, Pak. Ada sebuah matan hadis yang berbunyi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Fatihullah rahmakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tadi ada sebuah matan yang saya bacakan tadi, yang itu merupakan sebuah amalan yang ketika kita kerjakan pahalanya begitu sangat besar sekali. Yaitu apa, Pak? Berhijrah. Apa itu berhijrah? Dijelaskan oleh pensarah hadisnya. Hijrah itu kalau dari sisi bahasanya itu adalah ayyan takila min makanin ila makanin, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dari sisi bahasa. Tetapi dari sisi syar'i diberi pengertian paling tidak ada 3, Pak, yang namanya hijrah itu, yaitu hijrah dari tempat yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kekufuran, sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah, atau hijrahnya para sahabat dari Makkah menuju Habasyah. Itu pengertian syar'i yang pertama. Yang kedua yaitu hijratul amal, yaitu berhijrah dari amal yang selama ini kita kerjakan, Pak. Amal apa? Yang pasti adalah amalan buruk, amalan yang sampai saat ini kita tahu itu sebuah kemaksiatan, tetapi kita berat untuk meninggalkannya. Setiap kita mengerjakannya ada rasa penyesalan di dalam hati kita, tetapi di lain waktu, di lain kesempatan, karena nafsu kita yang tidak tertahankan, akhirnya kita terjerumus kembali kepada amalan tersebut. Hijratul amal itu adalah seperti itu, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan hijratul amal itu juga mencakup perbuatan baik. Perbuatan baik, yaitu apa? Perbuatan baik yang tidak ada progresnya dalam kehidupan kita, itu juga harus dihijroi, Pak. Karena apa? Karena kalau kita ini punya amal ibadah yang konstan, yang tidak ada peningkatannya, maka kita akan disebut sebagai orang yang rugi. Kalau selama ini kita sudah bisa mengerjakan sholat jamaah, Pak, sholat jamaah dengan istiqomah, kita tidak mendatangi sholat jamaah kecuali karena adanya uzur, maka itu juga harus kita hijroi, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena jika tidak, maka apa? Maka itu akan menjadikan kita sebagai orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah orang yang amalnya konstan. Amalnya konstan, tidak ada peningkatan. Hijrah itu adalah agar menjadikan amalan yang selama ini tidak baik menjadi baik, menjadikan amalan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Makna hijrah amal adalah seperti itu. Dan yang ketiga, hijratul amil. Hijratul amil itu adalah menghajar pelaku maksiat, Pak. Tetapi di sini ada penjelasan juga. Jadi ketika kita mempunyai teman, mempunyai kerabat, atau mempunyai saudara, yang ketika kita bertemu dengan dia, peluang kita untuk mengerjakan maksiat itu terbuka lebar, maka orang yang seperti ini harus dihajar, Pak. Harus dihajar. Dihajar itu apa? Dihijroi, ditinggalkan. Tetapi juga dengan syarat, Pak. Hajar kita itu bisa memahamkan dia, bisa menyadarkan dia apa yang dia kerjakan itu salah. Tetapi ketika hajar kita tidak bisa menyadarkan dia, maka ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu kita tetap mendakwai dia, menemani dia, mendatangi dia dalam rangka untuk membenarkan perkara-perkara yang salah yang ada dalam kehidupan dia. Fatihullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan hijrah yang sudah saya sebutkan tadi ada 3. Ini merupakan perkara yang begitu sangat besar sekali, Pak. Begitu sangat besar sekali. Berhijrah dari satu tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Menghijrahi daripada amaliyah yang sudah kita kerjakan. Begitu juga menghijrahi, menghajar, mengasingkan para pelaku maksiat. Ini merupakan perkara yang sudah lazim dikerjakan oleh para sahabat, yang dikerjakan oleh orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan, Pak, terkadang kita punya jargon, kayaknya kita sudah hijrah, kayaknya kita sudah hijrah. Tetapi kita lihat apakah hijrah kita itu ada progresnya, ada peningkatannya. Ketika tidak, maka hijrah itu tidak berhasil. Terkadang orang berdalil dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah apa? Fatah, yaumul fatah. Fatah itu maksudnya Fatul Makkah. Artinya apa? Itu sudah tidak ada hijrah lagi. Maka kita tidak perlu berpindah tempat, tidak perlu berpindah amalan, tidak perlu menghajar orang lain. Tidak seperti itu. Penjelasan la hijrata ba'dal fatah itu karena apa? Karena memang Makkah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu sudah menjadi apa? Menjadi tempat yang baik. Komunitasnya adalah komunitas yang mereka hidup dengan naungan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara ibadah dijaga di sana. Maka tidak ada orang itu berhijrah dari Mekah ke tempat lain. Kenapa? Maka sudah baik. Fatihullah rahmatullah. Maka kita perhatikan Rasulullah SAW itu sampai serius, Pak. Sampai begitu sangat serius ketika beliau itu pengen berhijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Karena beliau tahu itu adalah amalan yang berpahala besar. Salah satu bentuk keseriusan beliau dalam melaksanakan ibadah yang berupa hijrah ini, yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW ditawari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah
ketika mau berhijrah itu semua kemungkinan rencana-rencana itu sudah disusun secara rapi. Salah satunya adalah berkenaan dengan kendaraan. Jadi ketika Rasulullah itu mau berhijrah, itu Rasulullah menemui Abu Bakar As-Siddiq, ketika siang hari. Mulatam itu tertutup mukanya. Kenapa siang hari? Karena siang hari itu biasanya orang Mekah itu sedang beristirahat karena cuacanya memang tidak mendukung untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Maka datang Abu Bakar ini heran, kenapa Rasulullah ini datang di waktu siang hari, di waktu di mana orang itu jarang bertamu di tempat orang lain. Pasti ada sesuatu yang penting. Lalu Rasulullah sebelum masuk, beliau mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan siapa saja yang ada di rumahmu. Karena Rasulullah tidak tahu ada siapa di dalam rumah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, innaha ibnatayya, sesungguhnya yang ada di dalam, innahuma, yang ada di dalam itu mereka berdua itu adalah anakku. Yaitu siapa? Yaitu Aisyah, dan Aisyah itu ahluka, kata Abu Bakar. Aisyah itu adalah istrimu, dan yang kedua adalah Asma. Kenapa Rasulullah itu menginginkan semua yang ada di dalam rumah itu untuk keluar? Karena peristiwa hijrah ini peristiwa yang begitu sangat rahasia, maka Rasulullah tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hanya karena tahu itu adalah Aisyah, maka Rasulullah SAW akhirnya masuk dan memberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang rencana beliau ingin berhijrah. Maka setelah mengetahui rencana, Rasulullah pulang, Pak, menyiapkan semuanya, memanggil siapa? Ali bin Abi Thalib. Memanggil Ali bin Abi Thalib agar beliau menggantikan posisi beliau sebagai apa? Sebagai pemilik rumah dan sebagai tokoh masyarakat yang ada di Mekah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau diamanai untuk tidak hijrah dulu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kan hijrahnya setelah Abu Bakar dan Rasulullah hijrah. Dan itu para sahabat juga hijrah semua. Kenapa? Ada dua amanah. Yang pertama, beliau diamanai agar ketika Rasulullah SAW hijrah malam hari itu beliau menggantikan, Ali bin Abi Thalib itu menggantikan tidurnya di tempat tidurnya Rasulullah agar orang-orang kafir Quraisy itu terkecoh, Pak. Dan yang kedua, agar siapa? Ali bin Abi Thalib itu mengembalikan seluruh barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang Quraisy ini aneh, Pak. Kalau siang hari itu ngonek-ngonekin Nabi, Pak. Dikatakan pendusta, dikatakan tukang tenung, dikatakan tukang sihir. Tetapi kalau malam hari beliau itu menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Karena mereka itu tidak mendapatkan orang di Mekah itu yang lebih amanah dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukti daripada indahnya akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita seperti itu gimana, Pak? Jadi misalnya awan-awan ketemu wong diancam, tak pateni, terus begini, aku titip motor ning omahmu, enggak bisa kalau kita sebut. Tapi Rasulullah SAW bisa karena ketinggian akhlak beliau. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah keluar dari rumah, saya singkat ceritanya, itu bertemu dengan Abu Bakar, menghampiri Abu Bakar, maka Abu Bakar itu sudah menyiapkan beberapa rencana juga. Salah satunya adalah Abu Bakar itu sudah membeli 2 kuda, Pak. Dan beliau mengatakan, ini uhdi kalaka, saya menghadiahkan salah satu kuda ini untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la akhudhu illa bithaman. Wahai Abu Bakar, saya tidak akan mengambil apa yang kamu berikan, apa yang kamu hadiahkan kecuali dengan saman. Jadi Rasulullah pengen tetap bayarnya. Kenapa seperti itu? Padahal Rasulullah itu adalah orang yang mau menerima hadiah. Tetapi kenapa dalam kondisi itu Rasulullah nggak mau? Karena Rasulullah tidak mau melewatkan daripada pahala besarnya hijrah, Pak.
dari pahala besarnya hijrah. Fatihullah rahimakumullah. Dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah dengan cerita yang begitu sangat panjang nih. Begitu sangat panjang sekali. Dan di dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Karena amalan hijrah itu amalan yang memang berpahala besar. Walaupun itu bentuknya ghairu mahdhoh Pak nggih. Ghairu mahdhoh itu adalah tidak ditentukan dari sononya teknisnya seperti apa. Tetapi garis besarnya saja hijrah itu adalah seperti ini, dan seperti ini. Artinya apa? Kita tetap harus hijrah Pak. Kita tetap harus hijrah di dalam kehidupan kita. Dalam rangka apa? Entah berhijrah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita merasa tempat yang kita huni itu tidak baik, tidak memungkinkan untuk apa? Untuk menampakkan idharul haq, kebaikan. Tetapi kayaknya jarang kalau di tempat kita Pak. Kalau di zaman Rasulullah ketika masih di Mekah itu memang logis kenapa mereka berhijrah. Karena intimidasi yang apa? Yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat berat sekali. Ibnu Mas'ud itu pernah baca Al-Quran di depan Ka'bah. Belum selesai membaca Pak, itu sudah dipukuli sampai dia pingsan. Ada juga siapa? Bilal bin Rabah. Karena menampakkan keislamannya, diketahui keislamannya oleh siapa? Oleh siapa namanya? Tuannya, karena dia seorang budak. Karena diketahui keislamannya, maka dia disiksa dengan siksaan yang begitu sangat mengerikan. Kita sudah sering mendengar ceritanya. Atau Ammar bin Yasir yang ibunya itu ditusuk kemaluannya Pak. Bapaknya itu diikat tangannya, yang satu mengarah ke ke satu penjuru, dan yang satu itu mengarah ke penjuru yang berlawanan, ditarik dengan dua kuda. Akhirnya terputuslah tubuhnya. Bukan hanya kepada para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya mendapatkan jaminan keamanan dari kabilahnya, yaitu Bani Hasyim, salah satu kabilah yang memang sangat dihormati. Itu Rasulullah juga mendapatkan intimidasi. Jadi Rasulullah itu pernah mendapatkan apa Pak? Intimidasi berupa apa? Dilempar sesuatu dari perut onta oleh Sofwan bin Mu'attal ya. Jadi ketika sujud itu dilempar sampai beliau tidak berdiri dari sujudnya, tidak bangun dari sujudnya. Sampai ada orang yang memberitahu Fatimah anaknya bahwasanya Rasulullah diperlakukan seperti itu. Akhirnya Fatimah datang lalu membersihkan, akhirnya Rasulullah kembali dari sujudnya, bangun dari sujudnya. Intimidasi itu begitu sangat mengerikan. Tidak bisa taklim seperti ini dengan nyaman seperti ini, nggak bisa Pak. Taklim tanpa ada intimidasi tidak bisa. Mereka harus nyumput Pak, harus bersembunyi di rumahnya Arqam bin Abdul Arqam. Artinya apa? Alasan untuk berpindah dari tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan keislaman, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu begitu sangat banyak alasannya. Kalau kita mungkin dari sisi itu Pak, dari sisi makan kita belum terhalangi atau tidak terhalangi dari beramal kebaikan. Tetapi dari sisi yang lain Pak, dari sisi amaliyah kita, ini harus kita perhatikan. Ternyata juga banyak yang harus kita hijrahi. Hijrah itu tujuannya agar ada peningkatan dalam amal ibadah kita. Karena Islam itu bukan hanya menuntut dari amalan amalan yang mahdhoh saja. Jangan puas ketika kita sudah bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, bisa menunaikan zakat, atau sebagian kita sudah bisa mampu untuk datang kemana? Ke Baitullah untuk melaksanakan haji Pak. Jangan puas dengan itu, karena Islam bukan hanya sekedar itu Pak. Tetapi Islam itu tujuannya adalah ta'bidun nas li rabbihim, menghijrahkan kita dan orang di sekitar kita untuk menjadikan hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dakwah kita sampai saat ini terkadang tidak lancar Pak?
Karena terkadang hijrah kita ini tidak serius, Pak. Terkadang kita masih malu-malu untuk menampakkan daripada keimanan kita. Ketika orang-orang yang mereka nyaman dengan kemaksiatan itu mampu untuk zahir, Pak, mampu untuk bangga dengan kemaksiatan mereka, terkadang kita masih malu. Akhirnya jarang orang itu ketika diajak untuk kebaikan itu nurut kepada kita. Fadillah rahmatullah, ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu tujuannya itu adalah agar membawa para sahabatnya bisa menjalankan syariat secara komprehensif, Pak, secara totalitas, secara sumul, menjadikan seluruh aturan hidup itu di bawah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mungkin sudah bisa mengerjakan ibadah-ibadah ghairu mahdhuf, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tetapi masih ada tugas kita, Pak, menjadikan manusia itu berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Menghijrahkan mereka itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Kenapa dakwah kita mungkin terkadang kurang mengenal, Pak, gitu. Kita akui, Pak, nih, orang baik itu terkadang masih menjadi minoritas di komunitasnya, komunitas tempat tinggalnya, Pak. Kita akui seperti itu. Karena memang kita belum totalitas dalam perkara yang seperti itu, dalam menghijrahkan diri kita dan diri orang lain. Fadillah rahmatullah, maka harus kita selalu mengupgrade diri, Pak. Harus melihat diri kita. Apakah keimanan yang ada di dalam diri kita itu hanya mampu untuk memuaskan diri kita saja, atau kita sudah punya giroh, punya keinginan untuk menularkannya kepada orang lain? Maka kita harus mempersiapkan diri. Jangan hanya modal iman saja, Pak, untuk menjadikan orang baik, Pak, nggih. Saya tidak menanyakan imannya, tetapi jangan hanya modal iman saja. Rasul itu ketika pengen membawa orang-orang yang masih kufur untuk menjadi Islam, itu beliau memilih orang-orang terbaiknya, Pak. Maka para salaf itu menyampaikan, Rasulullah pernah menyampaikan, mengomentari tentang Khalid bin Walid, ya, khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliyah. Orang yang menjadi pilihan di antara kalian ketika masih jahiliyah, maka dia juga akan menjadi pilihan ketika dia sudah menjadi orang Islam, ketika dia sudah berhijrah kepada keislaman. Artinya apa? Untuk taat patuh kepada Allah, tunduk, bisa beribadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga membutuhkan skill keduniaan, Pak. Skill keduniaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih para sahabat. Itu adalah sahabat-sahabat pertama kali, Pak, nih. Bukan yang datang terakhir-terakhir, ya. Karena terakhir-terakhir itu motivasinya banyak. Ada karena terpaksa, seperti Abu Sufyan, karena Mekah sudah ditaklukkan, atau karena ada orang-orang yang menjadi tawanan perang. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang awal masuk Islam, as-sabiqunal awalun, Pak, nih. Kalau dari kalangan orang tua itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di kalangan budak itu ada siapa? Bilal bin Rabah. Kalau di kalangan wanita itu ada istri Rasulullah, siapa? Khadijah. Kalau di kalangan anak-anak itu ada remaja, ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Kalau di kalangan anak-anak itu ada yang namanya Zaid bin Haritsah. Kalau kita lihat orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka punya skill, Pak. Orang-orang yang menjadi berlian di antara orang lain. Jangan dikira, Pak, walaupun Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak, tetapi budak yang tidak sembarangan. Jadi kalau dilihat di antara budak-budak yang lain, Bilal itu budak yang tingkatannya tinggi. Kita juga lihat Abu Bakar, orang yang masyhur di antara sebaya beliau. Begitu juga siapa? Di kalangan wanita ada Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika mereka berhijrah, masuk ke dalam Islam, banyak perkara yang bisa dia kerjakan. Karena apa? Karena banyak skill yang mereka punya.
maka Islam itu begitu sangat mudah sekali akhirnya menyebar. Ifatillah rahmatullah. Maka kita perhatikan, ketika kita ingin menjadikan orang baik, itu jangan hanya modal iman saja, tetapi kita harus mengupgrade diri, karena orang itu akan dihormati, Pak. Hukum alamnya ya, akan dihormati dengan 3 perkara. Karena dia punya dalam masalah kedudukan, yang kedua karena harta dia, dan yang ketiga karena ilmu dia. Karena ilmu dia. Orang yang punya kedudukan itu akan beda omongannya sama orang yang tidak punya kedudukan. Kalau yang ngomong itu bupati, Pak, sama tukang parkir, ya akan berbeda. Rasanya itu akan berbeda. Berkenaan dengan mal, berkenaan dengan yang punya harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuliakan, Pak, orang-orang yang punya kelebihan harta untuk diinfakkan, dijadikan sarana berhijrah ketika mereka sudah berislam. Maka ketika ada para sahabat itu yang protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan orang-orang para sahabat yang mereka punya kelebihan dalam masalah harta. Orang-orang miskin ini protes sama Rasul. Ya Rasulullah, dzaba al-dusur bil ujur, yusalluna kama nusolli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu kok enak ya? Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tetapi mereka mampu untuk bersedekah, tetapi kami tidak mampu untuk bersedekah. Maka Rasulullah menjawab dengan sebuah hiburan, Pak. Afalaisa fi tasbihatin sodaqoh au takbiratin sodaqoh. Bukankah dalam setiap ucapan tasbih itu ada sedekah, takbir itu ada sedekah, tahmid itu ada sedekah. Tapi bukan berarti, penjelasan Syekh Utsaimin ya berkenaan dengan hadis ini, bukan berarti orang yang terus mengucapkan tasbih tadi sedekahnya sebagaimana orang yang punya sedekah berkenaan dengan harta. Dia punya harta terus sedekah, enggak. Tetap beda, Pak. Tetap beda. Kalau kita punya harta, kita akan bisa ngomong banyak sama orang. Kalau kita gunakan untuk dakwah, Pak, maka orang itu akan dihormati dengan perkara itu. Maka kalau kita punya kesempatan untuk memperbanyak harta dan kita niatkan untuk kebaikan, kemajuan Islam, Pak, carilah itu. Jangan malas untuk bekerja. Jangan malas untuk bekerja. Yang ketiga berkenaan dengan ilmu. Orang itu akan dihargai karena ilmunya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Fatullah rahmakumullah. Berilmu itu apa? Berilmu itu adalah kita paham tentang tugas kita sebagai manusia itu apa. Kita paham tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dalam rangka apa. Itu ilmu dasar. Ilmu yang kalau kita mengesernya itu tidak terlalu banyak manfaatnya, Pak nggih. Karena itu ilmu dasar, seharusnya setiap manusia memang mengilmui itu. Kita akan dihargai kalau punya ilmu yang lebih dari itu. Punya ilmu tentang tahfidzul Quran misalnya, punya ilmu tentang bahasa Arab misalnya, punya ilmu tentang hafalan hadis berapa, maka Allah akan memuliakan orang yang seperti itu dan akan menjadikan daripada ilmu yang dia punya itu wasilah orang untuk bisa berhijrah, dan itu merupakan hijrah bagi dia. Fatullah rahmatullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama nih kita introspeksi diri, kita lihat kembali apakah kehidupan kita, keimanan kita itu sudah ada peningkatannya atau hanya sama dengan yang sudah lewat-lewat. Kalau seperti itu, maka hakikat hijrah kita yang itu merupakan amalan yang terbaik, termasuk amalan yang terbaik, itu belum sempurna, Pak. Hakikat hijrah kita itu belum sempurna. Mari kita menghijrahkan diri kita, menghijrahkan amal buruk kita, menghijrahkan bahkan amal baik kita. Dan setelah kita bisa hijrah, kita hijrahkan orang-orang yang kita sayangi, Pak.
Terkadang banyak ketika kita sudah bisa memahami Islam yang benar, tetapi orang-orang yang kita sayangi di antara kita, bahkan terkadang orang tua kita belum mau sholat, masih bermain dengan perkara-perkara kesyirikan, percaya dengan tahayul-tahayul, atau saudara kita masih belum bisa lepas dari khomer, masih belum bisa lepas dari perkara riba, masih belum bisa lepas dari perkara-perkara kemaksiatan. Kita punya tugas untuk menghijrahkan diri kita, begitu juga menghijrahkan orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.